Pagi, assalamualaikum. Sekarang kita udah di Taman Nasional Gede Pangrango. Setelah semalam kita seru, ada yang macet, ada yang jangkut, tarik. Kita sampai di sini. Nanti setelah teman-teman udah sarapan, melek semuanya, karena kita sampai jam 3:30 pagi, ya kan? Setelah mereka udah sarapan, udah santai, udah melek, udah segar lagi, nanti kita akan fun off-road keliling sini, Taman Nasional. Oke, terus out of it. Oke guys, sekarang kita tadi udah pada sarapan, udah ada ngopi segala macem. Nah sekarang gue mau ngobrol-ngobrol nih sama tuan rumah nih, Kak Kiki. Kang, ini tuh sebenarnya tempat apa sih namanya, ini daerah apa sih? Ini sih namanya Taman Nasional Gede Pangrango, Resort Selabintana. Tempat ini memang untuk area camping dulunya, area camping teman-teman mahasiswa yang baru biasanya. Terus nah sekarang berubah nih, tempat ini yang dulunya tempat mungkin mahasiswa Jakarta ini pasti banyak kenangan lah di sini. Karena setiap mahasiswa yang camping, mahasiswa baru tuh pasti di sini tempatnya, karena paling luas di antara lokasi-lokasi camping yang ada di Resort Selabintana ini. Ini lokasi 4 namanya. Sekarang semenjak dialihkan oleh peralihan sama Taman Nasional, disewakan ke swasta, ini jadi nggak boleh camping di sini. Pantesan saya lihat nggak rawat gitu. Ya, padahal sayang rumputnya juga tinggi. Karena kalau rumputnya bagus keren. Ini kan kalau saya lihat kan looknya, nah nanti kalian bisa lihat tuh dari drone, itu cakep banget kan, kayak lukisan gitu di dalam lembah gitu. Berarti ini sekarang yang pegang swasta. Ini paling favorit lah tempat ini, karena kita diapit oleh tebing nih, kiri kanan, dan air terjun cukup 1 jam. 1 jam sampai Air terjun Ciberem. Ini nanti kan kita ada fun off-road nih istilahnya ya. Fun off-road apa sih? Fun off-road happy gitu. Nanti kita mau areanya kemana aja nih Kang? Rencananya sih akan saya bawa ke area perkebunan teh ya, perkebunan teh Guapara, karena memang ada jalur trade off fun off-road yang biasa teman-teman Land Rover Sukabumi itu digunakan untuk wisata. Ada turunannya, ada lumpurnya, lumayan lah. Di sini memang cocoknya pakai Landy atau gimana Kang? Ini kan ya? saya lihat kan Landy semua nih, gitu kan. Terus saya juga kenal Mas Tejo gitu, pakai Landy juga sini gitu. Itu apa memang di sini komunitasnya Landy atau gimana?
Ya karena memang apa ya, fun off-road itu karena pakai Landy ya, karena kabinnya luas, suspensinya banyak, beda sama mobil-mobil Jeep lain yang memang diciptakan untuk extreme off-road gitu. Sebenarnya kalau Landy itu sebenarnya saya kan awam nih masalah Landy gitu ya. Itu Landy dari tahun berapa sih? Landy itu pertama itu dari tahun 54. Dari 54. ya. Karena kan ada seri 1, 2 dan 3. Seri 1 54 ya. 54 pertama buat dibikin buat pertanian, bukan militer. 54 baru tahun 58 itu Bank Dunia kedua. Baru dibuat untuk militer. Awalnya kan buat Inggris itu menciptakan Land Rover buat pertanian. Oke. Nah, akhirnya sekarang digunakan oleh militer sejak tahun pokoknya perang dunia kedua lah, udah seri 2 nih. Baru ada versi militer. Kalau ini nih yang ada di sini nih, ini tahun berapa aja nih Landy-nya nih, Kang? Yang ini dari sini deh. Ini tahun 81 seri 81. 3. Oh. Versi militer juga. Ini sebenarnya kepolisian. Polisian. Ya, warnanya juga masih Makanya seperti warnanya kayak Brimob ya. ya, Brimob. Memang dari Brimob Dari dulu. Brimob. Brimob. Nah, ini seri ini punya Mas Tejo nih. Ini nggak jelas nih. Ini udah istilahnya murtados, murtad. Itu kalau muka seperti ini stage Muka. 1. Hah? Stage 1. Muka stage 1. Balak head seri 2. Itu pintu seri 3. Baknya seri 3. Mesinnya Gado-gado udah berarti ya. Gado-gado. Mesinnya Toyota, makanya dibilang murtad. Gearboxnya Toyota. Jadi udah cuma praktis body sama kaki-kaki masuk Land Rover. Yang kalau ini punya tuh, yang punya lagi tidur. Tuh, yang Bang punya mobil tidur. itu. Ini seri 2. Seri 2 nih kalau nggak salah. Militer bukan nih? Militer. Militer. Tahun 61 ya ini. Militer version juga nih. Yang ini punya Mas Bule ya. Ini punya Ini seri 3. Remol seri 3 5 metal. Tuh yang punya tuh. Seri 3 5 Nah. metal. Banyak variasi kalau banyak Land Rover itu variasi. dari seri 1 aja ada soft top, ada hard top, ada cargo. Tapi uniknya tuh kalau saya lihat ya dari dulu sampai sekarang sampai Defender gitu ya. Sama semua udah ya. Jadi Iya. bisa dibilang Prototipenya sama ya. kalau kita beli yang baru pun ya worth it ya kalau buat disimpan istilahnya gitu ya. Karena bentuknya ya nggak akan berubah gitu ya. Nggak habis dimakan waktu. Modelnya ya, Modelnya. dari series 3 sampai Defender. Stage 1 sih, lebih ke stage 1 sampai Defender. Sama, nggak ada yang berubah. Cuma paling perubahan nggak signifikan lah. Ya, dashboard paling. Dashboard paling juga berubah, muka, kaca, pintu nggak. Lampu yang tadinya kiri kanan jadi agak gede gitu ya. Ada kan ya? Enggak, lampu Enggak ya? gedenya Kalau lampu sama kayak gede ya? sama. Defender sama seri sama gedenya. 7 inch. 7 inch ya. Enggak ada. Baru di Defender 2020 baru berubah total. Udah nggak kelihatan bentuk Defendernya. Kalau Angkiki mulai suka Land Rover mulai kapan? Masih waktu kuliah itu dulu tahun 9. Pasti pencinta alam. Ini dalam. Oh, standarnya Land Rover. Pencinta alam tuh Pencinta Land alam. Rover dah udah gitu. Ya. Dikenalin sama siapa? Pertama pakai punya siapa misalkan? Oh kok jadi gue suka sih gitu. Dulu saya sebenarnya kenal Land Rover itu 95. Pas di Sukabumi itu kan ada Sungai Citarik. Dulu teman-teman saya tergabung dengan Pecinta Alam, terus teman-teman dari Mugi dan Mapalo itu ingin nyoba sungai itu pakai Arinjera. Saya waktu itu mencoba ikut, ya kan. Semua mobilnya Land Rover. Waktu itu Land Rover seri 3 ada 8, aku perahu semua. Kita dijemput pakai Land Rover ini sampai dari mulai titik start dijemput ke finish pun pakai Land Rover dengan jalan yang memang nggak layak ya. Tetap tangguh tuh. Tetap tangguh. Tambah suka tuh ya Tambah sama suka. Dari sama Land situ Rover. mulai masuk kuliah ada rezeki sedikit. Akhirnya beli Land Rover. Waktu itu Land Rover pertama saya tahun 65 seri 2. Seri 2 batok.
pickup ya namanya pickup. Sampai sekarang tuh. Oh iya tuh keunikannya Land Rover itu memang kalau kita mau ganti body itu gampang. Jadi kayak main Lego. Kayak main knockdown Lego gitu ya? iya model knockdown kan. Kayak mobil saya tuh. Itu tadinya kanvas awalnya, terus diganti hardtop. Ya. Terus sekarang ganti pick up batok. Jadi emang gampang gitu, tinggal copot beli pasang, copot beli pasang. Mau ganti apa, mau ganti tadinya station, mau ganti kargo, tinggal ganti dinding samping, ganti pintu belakang, udah jadi kargo. Mau bikin pick up, tinggal ganti pintu belakang, ganti atap jadi pendek, jadi batok. Ganti kanvas tinggal ganti tin. Mas Tejo juga punya channel nih. Dia lebih paham juga nih masalah Landy. Channelnya apa, Mas? Rover World. Rover nih di sini nih. Subrek ya, Subrek. subrek. Jangan lupa subrek. Kalau Kang Gigi punya channel juga? Ada nih? juga. Apa, Kang? Taruhnya di sini, Kang. Kiki Sukabumi. Kiki Sukabumi. Nih di sini channelnya. Loh, semuanya kumpul di sini nih. Tapi kita lagi camping bareng nih ceritanya. Kalau Mas Tejo awal mulanya seneng Randy sama dari pecinta alam juga? Sama lah standar itu tuh. Dari dalam karena ngeliat senior pakai Land Rover, wah, unik sih. Kan nggak terkesan. Harusnya kan mobil-mobil tinggi, mobil-mobil yang 4x4 tuh kesannya angkuh. Rata-rata kesannya jumawa. Land Rover lebih apa ya? Humble, kalem gitu kalem. Jadi lebih masuk lah. Ini spare partnya gimana, Kang? Apa yang dari tahun ke tahun itu masih gampang nggak sih carinya spare partnya? Sekarang sih gampang ya era digital itu karena ada forum Facebook, ada forum jual beli Land Rover. Ketika kita butuh tinggal nyari di situ, orang ada nyaut. Ada yang misalkan nih, ada yang punya tapet nggak misalkan, yang paling susah nih sekarang. Tapet tuh apa? Tapet itu koin yang ada di dalam mesin. Oh gitu. Buat camshaftnya itu ngegerakin camshaft kayak koin namanya roll tapet. Ketika kita butuh apapun tinggal di share di grup Facebook atau di grup komunitas. Oh saya punya nih, bayar berapa, udah transfer. Jatuhnya sih ke antar teman. Tapi juga memang sekarang toko-toko Land Rover yang ada di Jakarta, Bandung dan Surabaya pun udah mulai online. Tinggal pesan, fotoin atau ada kodenya. Oh ada di sini. Nggak susah kayak dulu mesti Sukabumi kota kecil nyari spare part Land Rover tuh mesti ke Bandung dan Jakarta. Kita harus ke sana. Sekarang sih bisa pakai jempol aja nih ya. Jempol aja. Jadi gampang. Tinggal kirim, transfer, selesai gitu. Kalau barang nggak cocok balik lagi. Saya mau nanya dong, Iya, tanya. Lu mau nanya apa, kameramen? ngebangun ini mahal nggak? Ngebangunnya habis berapa misalkan? Bangun Mahal nggak? Ayo udah, mahal nggak relatif? Relatif ya, Kalau mahal atau murah relatif ya. Tapi kalau ukuran mobil 4x4 kalau mau standaran aja gitu ya, maksudnya bisa dipakai jalan-jalan keluarga, bisa dipakai agak sedikit hard, nggak terlalu mahal ketimbang merek-merek lain. Ada part nomor 2-3-nya nggak sih? Maksudnya kayak KW1, KW2-nya gitu ada nggak sih? ada. Yang Sekarang, utamanya kan breed part ya. Iya. Nah mungkin maksud Breed part kameramen itu gitu tuh. KW1 ya. buatan Iya. India sebetulnya. Oh bukan Inggris ya? Bukan. Kalau yang buatan Inggris Beat Smart. Oh, Beat Smart. breed part Inggrisnya. Oh negara. Oh by the way Land Rover juga kan sekarang udah punya Inggris. Punya India. Iya, makanya ketika dialih ke India bikin spare part duluan. Oh. Biar populasinya mungkin nggak punah ya. Iya, iya. Jadi sekarang Land Rover spare part itu pasti breed part kan. Oh iya di Indonesia juga distributor Land Rover udah nggak ada sebetulnya kan. Java Motor Iya, udah tutup Java udah Motor berapa sudah. tahun yang lalu. Iya, betul. Berarti kita kalau mau beli Land Rover atau Defender bukan dari sini Bukan, ATPM bukan. berarti? Bukan Iya. ATPM, bukan sole distributor. Oh gitu, oke. Jadi yang pemasok mobil dari luar negeri aja, bukan khusus Land Rover. Kang, ini populasinya masih banyak nggak sih
misalkan gua ternyata gara-gara camping gini nih jadi seneng Landy. Gua kalau mau nyari Landy yang masih bagus lah, bahan tuh masih banyak gak sih? banyak. Banyak, populasinya sekarang meningkat ya. Populasinya meningkat. Kalau 10 tahun yang lalu masih murah dan ngampar. Kalau sekarang populasi yang udah jadinya udah banyak, tapi harganya juga jadi tinggi. aduhai. Dulu berapa beli Ki? Pas pertama saya 99 beli itu harganya 17.500.000. 17 juta. Kalau saya 2004, Berapa? 2004 harganya 13 juta. Lebih murah lagi. Sekarang? Sekarang dengan spek yang sama kondisi yang sama, kira-kira 70 di atas 70-an lah. Wow. Iya, sekitar di atas 70-an dengan kondisi yang komplit surat Akur gitu ya. akur, mobil jalan, terus ya layak dipakai. Sekarang bangke aja udah berapa? Bangke udah bisa 30 tanpa surat, 40. Tuh, buat yang punya Landy, misalkan nih Harta ada karun. Landy di rumah, entah itu dari kakek atau dari nenek, jangan dijual, dibangun, terus main nih sama Kang Kiki, sama Kang Rejo, ya nggak? Itu Kan apalagi- udah ada tuh YouTube-nya. Apalagi rumornya sekarang artis-artis udah pada beli Nah, Land Rover. Gila, harganya juga kan. Kemarin tuh si siapa yang beli? Ahmad. Raffi Ahmad ya beli Raffi ya? Ahmad beli. Dia beli seri 2 tahun 61. Kayak ini nih. Kayak yang mana? Kayak ini yang batok. itu? Ya, Short juga dia short beli. juga. Itu tembus di harga berapa, Kak? Kebetulan yang jual teman tuh. Raffi Ahmad, Iya, Raffi Ahmad. Punyanya Adi namanya. Dia jual 180. anjir nih. 180 juta. Belum Andi Taulani juga sekarang nyari. Terus Mandra juga. Mandra beli long kanvas, harganya 125 juta. Waduh, Sekarang ini kan mobil buat touring, buat adventure nih, Kang. BBM-nya gimana, Kang? Kalau pakai mesin asli dibanding jeep lain ya masih irit Land Rover. Dengan bodi seberat ini, Iya. beban segini, Karena dia 4 silinder, rata-rata ya seri 3 yang 5 metal itu 4 silinder, cc-nya juga cuma 2.286. Beda sama yang lain ya yang di atas 3.000 cc-nya dan dengan mesin 6 silinder itu jauh sekali untuk konsumsi BBM ya. Apalagi buatan-buatan Amerika ya. kayak Chevy gitu ya. Itu sangat luar biasa, bisa 1.5. Kalau Land Rover jarak jauh kita touring luar pulau atau luar kota itu 110 lah. Berarti ini, Kang, ya, nggak jauh-jauh deh kita perbandinginnya deh, nggak usah sama Chevy deh, sama Land Cruiser deh, Land Cruiser FJ gitu. Ya, Itu aja udah jauh ya, udah berarti ya? jauh. FJ itu udah 4.000. cc-nya udah 4.000 kan? 4.000 Itu dan 6 konsumsi silinder. BBM-nya gila kan. Gila, luar Dia biasa. Makanya mungkin itu ya, karena ini kokoh, jadinya ini yang dicari sama teman-teman pecinta alam lah gitu ya. Sebetulnya yang karena dia punya kabin besar ya, Iya. multiguna gitu, kayak Land Rover long chassis gitu, long wheelbase ya namanya. Dia punya kabin kayak angkot gitu, duduknya dan kabinnya sangat luas. Kita kemana-mana, tidur pun bisa di situ. Itu juga tuh alasan buat wisata kenapa Land Rover lebih populer ketimbang merek-merek lain, karena memang dia muat banyak. Ya, bisa banget. Kalau kayak Kang Kiki, kayak Mas Tejo, ini pakai Landy punya cerita unik ya sih sama mobil-mobil ini yang paling berkesan deh. Oh, kalau saya yang paling unik ada Apa? semalam Oh iya, semalam. lagi persiapan tidur, mobilnya ngejeblak. Itu bukan unik, sial namanya. Mata udah 5 watt, ngantuk, udah menjelang subuh, udah persiapan tidur, tiba-tiba mobil miring Gua langsung. lihat di jam 3:30, Mas. 3:30 Cakep kan? miring dan langsung nyender. Itu kejadian unik. Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang cedera. Kalau Kang Kiki nih, yang paling unik yang sampai sekarang, pokoknya Landy. Ya, iya. Ya, dulu saya pernah jalan ke namanya Sancang, baru kamu ikut. Tiba-tiba ban depan itu jebol. Sebenarnya jebolnya di keluar oli sih, oli itu tahu-tahu. Kita kebetulan ada
pakai baut dipaksa besar, yang penting oli nggak keluar. Tapi ternyata oli nggak ada di dalam badan itu. Karena netes. Karena netes habis. Kita coba pakai apa? Pakai pisang. Pakai pisang benar. Dan itu jarak berapa kilo masih aman. Dan patnya nggak rusak tuh sampai di Nggak, tempat. sama sekali nggak ada. Cuman ya itu karena memang kita nggak punya takaran. Kalau oli kan Ya. ada takaran berapa liter masuk gardan. Gardan depan itu kan 2 liter tuh. Karena pisang kita nggak tahu dimasukin semuanya. Nggak sama cangang yang masuk semua. Itu aman sampai rumah. Cuman netesnya itu beda. Kalau oli kan hitam. Itu Ya, jadi ada kayak gemuk kuning. gitu ya. Dan kalau panas tuh dia wangi. Jadi kayak pisang goreng. Ini bisa goreng. Tuh, tips tuh buat temen-temen yang lagi jalan kemana terus jebol gardannya, nah dari Kang Kiki, dari Kesto, pakai pisang Ambon. Nah, Dan minyak rem pun pernah juga. Minyak itu diganti kopi, pakai apa? air teh. Air teh. Air teh itu bisa berapa kilo lah, masih bisa enak. Tapi dia keras karena memang perputaran dari master atas ke bawahnya mungkin udah mulai tercampur ini. Entah kenapa jadi keras, udah baru situ gampang. Nemu toko baru diganti, tinggal dikeluarin aja gampang. Mau tanya lagi nggak sebelum gue tutup? Ini mobil gua gimana ya? Itu sih curhat. Koplingnya Bukan jebol. pertanyaan, curhat itu. Bingung pulangnya nih, kopling jebol. Berarti derek dulu ya, sampai bawah kali. Nanti direct aja. Sebelum gue tutup nih, tunggu sebentar ya Kang, tunggu ya sebentar ya. Bentar. Nah, tuh bangun yang punya tuh. Seri 2-nya. Oke, ada 2 jam 3 jam. Rokok itu musim-musiman. Lagi rame batok. Ya, Batok. Nah, sebelum kita tutup wawancaranya, gue ada kenang-kenangan nih. Ini dari tuh, mudah-mudahan cukup Kang. 2, yang ini agak gede. Boleh dibuka dulu. Tentang landing. Ini kaosnya yang bikin DM Clothing. Lu bisa bikin kaos, misalkan suka sama sedan, ya lu bisa kasih gambarnya, online pun bisa, tinggal WA, nanti lu bisa langsung cetak. Gitu. Jadi custom suka-suka. Gitu. Nah, ini Land Rover. Nah, Bener. iya. Ini bener nih. Jadi mudah-mudahan Kang Kiki, Mas Tejo seneng sama kaosnya. Thank you nih Autofit. You can go fast, but I can go anywhere. Thank you Autofit. Setelah ini nanti kita bakal jalan-jalan sama Mas Kiki, sama Mas Mu, sama Mas Tejo, sama Mas Tat, sama siapa lagi tuh, Kang Erwin. Nanti kita mau jalan-jalan ke sini, keliling taman apa ya ini? Taman Nasional Gede Pangrango. Kang Erwin, ada satu lagi mudah-mudahan muat. Kang Erwin udah bangun. Nih Kang, satu lagi habis. Sorry ya yang lainnya, sorry ya. Nanti kapan-kapan gue bikinin lagi. Mantap. Kebagian juga mudah-mudahan 2XL muat. Oke guys, ikutin terus, jangan kemana-mana. Nanti kita akan fun off-road di Taman Nasional Gede Pangrango.